Mate kok. Oke teman-teman, di video kali ini masuk lagi HP Samsung J2 Prime. Ini kasusnya adalah kata yang punya ini kalau dicas ya, dia masuk tapi tidak bertambah malah berkurang. Jadi kebanyakan kasus pada handphone kalau sudah dipakai lama itu rata-rata seperti ini ya. Jadi kalau dicas dia masuk tapi tidak bertambah atau justru malah kadang berkurang. Oke, kita coba tes terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran. Kita tes berapa daya yang ada pada baterainya. Di sini tertera 6% baterai. Oke, lanjut saja. Kita akan bongkar untuk langsung menuju ke TKP, dimana biasa permasalahan yang sering dijumpai oleh para teknisi itu kasusnya tidak jauh-jauh di bagian area konektor cas ya. Baiklah, untuk Samsung ini karena bongkarnya itu dari belakang ya kalau bautnya, tapi untuk agar kita bisa mengambil bagian inti dari mesinnya itu kita harus mencongkel LCD-nya setelah kita membongkar bagian bautnya ini. Jadi untuk HP-HP seperti ini diperlukan kehati-hatian ya. Jadi perlu berhati-hati, tidak sembarang asal bongkar ya. Karena yang sudah sering terjadi, walaupun sampai saat ini saya sudah sering bongkar HP ini, tapi kadang-kadang masih sering nombok, kadang entah LCD-nya entah touchscreen-nya kadang malah pecah, padahal yang mau diservis itu bukan LCD dan bukan touchscreen-nya tapi mesinnya. Akhir kata kadang ya itu tadi namanya lagi apes, itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ya, namanya resiko pekerjaan. Oke, lanjut saja. Di sini baut-bautnya cukup banyak ya teman-teman, jadi harus dibongkar. Dan buat teman-teman yang untuk kasusnya sama, bisa dicoba dengan trik yang saya gunakan ini. Karena di beberapa kasus itu memang kebanyakan karena bagian konektornya itu sudah aus ya, atau sudah tipis, sehingga konektor atau USB kabel data pengecasannya itu tidak terhubung dengan sempurna. Akhirnya yang terjadi bukannya dicas bertambah, malah dicas berkurang ya. Oke, atau juga ada yang mungkin dicas nambahnya lama, itu juga bisa dari konektornya. Oke, baiklah, di sini langsung saja dibongkar bagian bawahnya dulu, karena pada bagian ini untuk konektor headsetnya dia ada di bagian atas. Jadi kita mulai dari bagian bawah terlebih dahulu, dan kemudian pada bagian tulangan di sini itu ada sedikit kuncian ya, klip pada bagian konektor SIM. Dan untuk bagian mesinnya di bagian sini tidak ada bautnya, bisa langsung kita angkat dengan mengangkat seperti ini ya. Setelah konektor LCD dilepas, bisa kita ambil pada bagian mesinnya langsung. Oke, lanjut saja, kita persiapkan langsung pada bagian mesinnya untuk dilakukan perbaikan. Jadi untuk konektor USB-nya itu ada di bagian bawah ya, jauh dari bagian mesin utama atau bagian area-area IC yang besar-besar ya. Jadi yang perlu kita amankan bagian bawah dekat dengan konektor USB atau konektor cas itu adalah pada bagian mikrofonnya. Karena yang sering terjadi biasanya kalau pada bagian mikrofonnya itu kepanasan ketika kita mengangkat konektor cas, itu biasanya mic-nya ada yang mati ya, atau ada yang menjadi rusak karena kepanasan ketika kita melepas menggunakan solder uap atau menggunakan blower. Oke, kita posisikan seperti ini. Kita jepit dulu pada bagian penjepit PCB-nya. Dan setelah dirasa posisinya sudah nyaman untuk dilakukan eksekusi, itu teman-teman bisa setting di suhu 350 derajat, dan di sini saya tidak menggunakan udara ya. Jadi udaranya 0 dan suhu panasnya atau temperaturnya di 350 derajat untuk melepas konektor cas ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan sebuah plug atau amtek agar papannya tidak rusak ya.
Oke, pada bagian kaki-kaki konektornya itu ya, terutama itu diberikan fluk atau amtek agar lebih mudah terangkat. Kalau seandainya setelah dilakukan penggantian konektor cas, namun hasil dari pengisian tetap saja tidak bertambah atau malah berkurang atau mungkin stagnan ya, teman-teman bisa coba lakukan penggantian kabel data atau kabel USB charge-nya, kemudian dilanjut dengan penggantian dari charger tersebut ya. Jadi terkadang ada juga memang karena faktor dari chargernya itu ampernya kecil, sehingga arus yang masuk itu pun kecil ya. Akhirnya terjadi pengecasan yang tidak stabil, yang mengakibatkan pengisian menjadi lama. Oke, namun jika sudah dilakukan penggantian kabel USB atau kabel cas dan chargernya sudah diganti semua tetap tidak bertambah atau malah berkurang, teman-teman bisa coba untuk lakukan penggantian baterainya, karena di beberapa kasus ada juga yang memang karena baterainya ada sedikit masalah ya. Oke, setelah kita lakukan penggantian, kita akan tes ya. Kita pasangkan kembali ke tulangannya. Oke, jadi di sini ada beberapa permasalahan ketika kita melakukan penggantian konektor cas. Karena untuk beberapa konektor cas yang dijual di pasaran itu bahannya seperti stainless, yaitu sulit sekali menempel dengan timah. Jadi biasanya saya kalau ada kanibalan dari handphone jenis tipe kaki konektor yang sama, itu lebih baik saya ganti dengan yang kanibalan, karena akan mencengkram lebih kuat dan tentunya lebih bagus ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu mesinnya pada bagian tulangan. Kemudian jangan lupa untuk dipasang kembali bagian soket-soket atau konektor seperti konektor LCD dan konektor kamera agar nanti tidak lupa ya. Oke, sementara kita tidak pasang tulangannya dulu ya. Tulang bagian belakangnya kita tidak pasang dulu. Kita pasang tulang frame-nya saja karena akan dilakukan pengetesan. Nanti setelah berhasil baru kita akan rapihkan seperti semula. Oke, kita coba lakukan pengujian kembali dengan melakukan pengecasan. Oke, kondisinya masih 6%. Kita tunggu untuk beberapa menit ya. Minimal sih 5 menit harus bertambah. Oke, setelah beberapa menit berlalu, kita akan coba tes, lihat hasilnya, dan di sini sudah bertambah 1% ya. Oke, baiklah, buat teman-teman mungkin demikian, semoga bermanfaat. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating.